4 mukjizat orang ateis. Yuk kita bahas. Hai, selamat datang di Biblians. Orang ateis nggak percaya akan adanya keberadaan Tuhan. Dan selaras dengan itu, mereka juga nggak percaya adanya hal supernatural atau hal rohani. Mereka hanya meyakini hal-hal materi, fisik, dan natural. Makanya kebanyakan ateis pastilah juga seorang naturalis dan materialis. Entah mereka sadari ataupun tidak. Seorang naturalis dan materialis amat yakin bahwa nggak ada hal supernatural dalam bentuk apapun. Tidak ada dunia supernatural yang terpisah dan berbeda dari dunia natural ini. Itu saja sudah amat mustahil. Nah, apalagi intervensi supernatural di dunia materi ini. Dengan begitu, maka para ateis naturalis amat menolak gagasan mukjizat yang sering dimengerti sebagai intervensi ilahi atau supernatural dari yang namanya dewa atau Tuhan atau whatever it is. Alasan utama mereka tentu karena sang miracle worker itu sendiri, entah Tuhan, dewa, atau apapun namanya, yaitu nggak ada. Jadi nggak mungkin ada intervensi supernatural kalau sosok supernatural ini nggak ada. Tapi di lain sisi, selain penolakan mentah-mentah seperti tadi, para naturalis seperti misal David Hume punya alasan lain kenapa mukjizat nggak mungkin bisa ada atau terjadi sekalipun Tuhan itu ada. Hume berargumen bahwa kalau memang Tuhan ada dan dialah yang menciptakan seluruh alam semesta ini beserta dengan mekanisme dan hukum-hukumnya, dan kalau mukjizat seperti yang ada di Alkitab itu benar adanya, maka mukjizat itu adalah pelanggaran terhadap hukum dan mekanisme yang berlaku di alam semesta ini. Karena jika diperhatikan, mukjizat yang diceritakan di Alkitab adalah kontra hukum alam semuanya. Yesus berjalan di atas air, laut terbelah, orang mati bangkit, dan lain-lain. Semua hal itu melanggar mekanisme alam yang sudah ada dan sudah berlaku. Dan karena Tuhan yang menciptakan mekanisme itu, dan bagi para ateis, Tuhan jugalah yang membuat mukjizat itu terjadi, maka Tuhan itu melanggar ketetapannya sendiri, melanggar dirinya sendiri. Sedangkan menurut teis, Tuhan itu nggak mungkin melanggar dirinya atau ketetapannya. Maka mukjizat nggak mungkin bisa terjadi. Intinya, mukjizat itu nggak bisa terjadi, entah itu tanpa Tuhan atau sekalipun ada Tuhan. Well, kita nggak akan perpanjang bahasan ini. Bagi yang mau mengulasnya, ini udah kubahas di video lamaku. Link ada di deskripsi tentang mukjizat versus hukum alam. Jadi, para ateis nggak percaya adanya mukjizat. Tapi kendati mereka nggak percaya adanya mukjizat, karena Tuhan pun nggak ada, sadar nggak sadar, mereka juga meyakini 4 hal yang nggak ada nama lain yang lebih tepat selain menamainya mukjizat. Entah mereka mau mengakui itu atau tidak, tapi hal-hal ini memang mukjizat. Dan yang membuat ini lebih gila lagi adalah karena tidak adanya sang miracle worker itu. Karena Tuhan kan nggak ada. Jadi ini mukjizat yang terjadi tanpa miracle worker, tanpa pembuat mukjizat. Jadi ini gila banget. So, these are miracle without a miracle worker. Yang pertama, something came out from nothing. Keberadaan muncul dari ketiadaan. Ini adalah mukjizat pertama dan terbesar yang setiap orang ateis harus percaya. Dari mana seluruh alam semesta ini muncul? Well, Big Bang, ya kan? Dan dari mana Big Bang muncul atau bagaimana Big Bang bisa ada? Bagaimana Big Bang bisa terjadi? Dari Tuhan? Ups, ingat, kan Tuhan itu nggak ada. Maka Big Bang dan semua mekanismenya, panas, densitas, ruang, waktu, materi, dan energinya, semua muncul out of nothing. Dari ketiadaan absolut. Dan ini masuk akal, jauh lebih masuk akal daripada adanya creator yang menciptakan semesta ini. Setidaknya itulah yang mereka yakini. Kalau kita berpikir sejenak, maka kita akan sadar bahwa kita tidak pernah mendapati satupun bukti bahwa apapun, literally anything, bisa muncul dari ketiadaan absolut. Dari benar-benar nggak ada apa-apa sama sekali, kemudian somehow, poof, muncullah sesuatu. Bahkan para saintis ateis terhebat pun nggak akan pernah bisa membuktikan ketiadaan bisa menghasilkan keberadaan apapun itu. Maka dari itu, sadar nggak sadar, suka nggak suka, diakui ataupun tidak, this is a miracle. Mukjizat kedua, order comes from chaos. Keteraturan muncul dari keacakan atau kekacauan. Well, para ateis sangat yakin bahwa di awal terbentuknya alam semesta, keadaannya amat kacau. Tidak ada mekanisme yang berlaku dengan tetap.
Karena itu, nggak ada yang dapat memprediksi kinerja atau pergerakan partikel apapun sama sekali. Bahkan teori relativitas Einstein pun tidak berlaku. Seperti ungkapan Profesor Hawking dalam bukunya Brief Answer to the Big Question, teorema ini menunjukkan bahwa alam semesta ini dimulai dengan Big Bang, sebuah titik dengan kepadatan tak terhingga, singularitas ruang dan waktu. Pada titik ini, teori relativitas umum Einstein pun akan hancur. Dengan demikian, seseorang tidak dapat menggunakannya untuk memprediksi bagaimana alam semesta dimulai. Satu hal yang tersisa dari asal mula alam semesta adalah bahwa ternyata hal itu berada di luar lingkup sains. Sangat mencengangkan bahwa keadaan paling awal alam semesta adalah keadaan yang amat acak. Dan tidak ada teori atau ilmu apapun yang dapat memprediksi bagaimana awal mula semesta berproses atau berkinerja. Namun hal yang lebih mencengangkan adalah bahwa semua itu bisa terjadi begitu saja dan kemudian menyajikan realitas semesta yang oleh evolusi menjadi semakin terstruktur dan memiliki mekanisme ilmiah yang tetap, yang konstan, sehingga kita bisa mengamatinya sekarang. Terlepas dari kekacauan yang menghancurkan di dunia ini, kita harus akui alam semesta ini menjadi jauh lebih rapi daripada saat baru mulai dan baru berproses terbentuk. Dan ini semua ada berkat evolusi. Thanks evolution, yang memungkinkan kekacauan dan keacakan bisa menjadi keteraturan meski tanpa adanya agen yang menjalankan prosesnya. Ya, atau setidaknya yang men-setting mekanisme awalnya agar berproses secara otomatis atau agar prosesnya bisa berjalan otomatis. Jadi inilah mukjizat. Tidak ada yang membuat, bahkan tidak ada yang men-setting untuk itu bisa berproses, tapi itu berproses, berevolusi menjadi lebih teratur, chaos menjadi order dengan sendirinya. That's a miracle. Mukjizat ketiga yang teman-teman ateis kita percaya adalah bahwa kehidupan dapat muncul dari non-living thing. Dalam teori evolusi diungkapkan bahwa semua makhluk hidup yang ada adalah hasil dari evolusi makhluk hidup sebelumnya yang lebih sederhana dan lebih sedikit jumlah jenis spesiesnya. Semisal paus dan kelelawar, dua spesies yang berbeda saat ini, tapi tidak di masa lalu. Mereka berasal dari nenek moyang yang sama. Begitu juga dengan manusia yang berasal dari nenek moyang yang sama dengan primata. Kemudian, semua spesies makhluk hidup berasal dari satu nenek moyang yang tunggal, yang sederhana. Mari tidak usah berdebat tentang hal barusan, karena pembahasan berikutnya jauh lebih menarik. Jika ditarik lebih mundur lagi ke masa lalu, maka pertanyaannya, dari mana mikroorganisme tunggal ini pertama kali muncul? Sebab dia adalah nenek moyang tunggal seluruh makhluk hidup. Mengingat yang ada sebelum kehidupan adalah non-living thing, maka kehidupan pertama nenek moyang tunggal seluruh spesies ini pasti berasal dari sesuatu yang tidak hidup, yang kemudian entah bagaimana berevolusi menjadi living thing. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana mekanismenya? Semua itu berasal dari keacakan. Karena seperti mukjizat kedua, keacakan bisa menghasilkan keteraturan. Dan itu terjadi dengan sendirinya, tanpa adanya agen yang menjalankannya, atau sekali lagi setidaknya men-setting mekanismenya di awal mula, dan tak perlu lagi ikut campur apapun selama prosesnya, karena sudah disetting otomatis. Tapi nggak ada juga yang men-setting itu, karena tidak ada agent apapun, tidak ada sosok creator atau desainer apapun. Dan sekali lagi, ini adalah mukjizat yang luar biasa. Mukjizat keempat, consciousness comes from non-conscious. Manusia adalah entitas yang personal serta memiliki consciousness dan reasoning. Ketiga hal ini entah bagaimana bisa muncul dari entitas sebelum manusia, yaitu nenek moyang kita yang tidak memiliki semua ini. Dan ini semua bisa muncul belakangan berkat evolusi. Once again, thank you evolution. Yang bukan hanya berhasil memunculkan kehidupan dari non-living thing, benda mati, tapi juga berhasil memunculkan kesadaran dan akal dari organisme yang tidak memilikinya, organisme sederhana sebelumnya. Mari kita perhatikan artificial intelligence. Tampaknya hanya perlu sedikit waktu lagi yang kita perlukan untuk membuat AI benar-benar hidup seperti manusia. Dan hanya perlu sedikit langkah lagi untuk menjadikannya benar-benar hidup. Sejauh ini mereka bisa bergerak, berpindah, mereka cerdas, tangkas. Hanya sedikit lagi yang belum mereka miliki, yaitu personal, kesadaran, dan akal tadi. Personal, consciousness, and reasoning. Ketika manusia berhasil menginput semua itu dalam AI,
maka mereka resmi menjadi makhluk hidup cerdas. Ya setidaknya sesuai dengan definisi makhluk cerdasnya manusia. Dan kalau AI sudah punya kesadaran akan keberadaannya, keberadaan manusia dan keberadaan dunia sekitarnya, lantas apakah dia akan mengakui bahwa manusia yang membuatnya dan memberi kesadaran dan reasoning itu pada dirinya? Atau mereka akan bersikap seperti para ateis dengan tidak akan mau mengakui manusia sebagai penciptanya? Ironis sekali. Dan sekalipun manusia akan menunjukkan bukti dengan menciptakan AI lain dan menaruh kesadaran padanya di depan mata mereka. Nih, bukti kami menciptakan kalian ini, kami buat AI baru seperti kalian, punya kesadaran. Ya, mereka akan tetap menolak dengan alasan yang barusan Anda buat adalah tiruan dari diriku, tidak sama, karena aku juga bisa membuat yang seperti itu, kata AI itu. Jadi tetap, manusia bukan pencipta dari AI. Kami ada dengan sendirinya. Itu kata AI suatu hari nanti. Tapi apapun reaksi AI nanti setelah diciptakan, satu hal yang perlu kita perhatikan. Ketika manusia sudah berhasil membuat AI memiliki consciousness and reasoning, poinnya adalah kesadaran AI dibuat atau muncul dari kesadaran, reasoning, dan kecerdasan sebelumnya yang membuat mereka, yaitu manusia. Bukan muncul dari keacakan atau bahkan dari benda mati atau dari benda hidup yang tidak punya kesadaran dan reasoning. Karena tidak mungkin seekor anjing membuat AI atau seekor tikus membuat AI. Tidak seperti manusia yang punya kesadaran dan reasoning, tapi menurut mereka semua itu muncul dari non-conscious dan non-living thing. Kalau kita memang yakin ini benar terjadi, mengapa repot-repot mendesain kesadaran pada AI? Tunggu aja, itu pada akhirnya muncul sendiri pada AI itu secara acak dari benda mati atau dari ketiadaan atau dari anjing, kucing, tikus membuat AI yang memiliki kesadaran. Tapi sekali lagi, this is a miracle without a miracle worker. Nah, jadi kalau kita perhatikan, kita akan mendapati bahwa para ateis yang katanya tidak percaya adanya mukjizat, ternyata juga meyakini setidaknya 4 hal yang bisa ada dan terjadi dengan cara yang mind-blowing. Dan aku nggak tahu nama apa yang lebih tepat selain mukjizat. Dan satu hal lagi yang lebih mind-blowing adalah bahwa mukjizat ateis ini jauh lebih luar biasa, jauh lebih mind-blowing dari mukjizat teistik di Alkitab atau di kitab suci. Karena mereka tidak percaya adanya agent yang membuat semua itu bisa terjadi. Atau minimal sekali lagi, men-setting mekanismenya ke tombol otomatis dan kemudian membiarkannya berproses sendiri. Tapi tidak ada sama sekali. Maka mukjizat terbesarnya adalah mukjizat bisa terjadi tanpa adanya pembuat mukjizat itu, miracle worker itu. Itulah mukjizat terbesar ateis. Sebaliknya bagi teis, bagi orang-orang yang percaya Tuhan, sekalipun 4 hal tadi benar, itu tidak menjadi masalah yang serius. Karena apabila kita percaya adanya miracle worker, tentu bukan hal yang mengherankan bahwa mukjizat bisa terjadi, termasuk 4 mukjizat tadi. Tuhan bisa saja membuat sesuatu dari ketiadaan. In fact, itulah yang diajarkan Alkitab, creatio ex nihilo, penciptaan dari ketiadaan. Tidak ada bahan baku apapun bagi Tuhan untuk menciptakan alam semesta ini. Well, sampai sini pertanyaannya sederhana. Mana yang lebih bisa dipercaya? Ada pencipta tanpa bahan baku dan semesta pun tercipta, atau ada bahan baku dan mekanisme tapi tanpa pencipta atau pendesain sama sekali dan puff, alam semesta tercipta? Teis akan pilih yang pertama, ateis yang kedua. Tapi sekalipun keduanya harus benar, sekali lagi bagi teis itu tetap bukan masalah karena Tuhan itu ada dan dia menciptakan semesta melalui mekanisme evolusi yang dia setting di awal sekali untuk bisa berproses secara otomatis. So, sekalipun itu benar, tak masalah. Yang terakhir, bagiku, dibutuhkan iman yang lebih besar untuk percaya bahwa semesta ini bisa muncul dari ketiadaan dan tanpa pencipta, daripada untuk percaya semesta ini diciptakan oleh pencipta dari ketiadaan. Well, itu saja untuk video kali ini. Harap kalian terberkati teman-teman dan menambah pengetahuan. Kalau ada yang mau komen, feel free to comment below. Dan seperti biasa, bye.